Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari modul 5 yaitu klasifikasi dengan mengangkat judul yaitu seleksi penerapan naive Bayes dan support vector Bayesian atau SVM untuk klasifikasi pada dataset COVID-19 di Indonesia. Baik, pembahasannya saya di sini akan menjelaskan tentang anggota kelompok satu ini. Yang pertama yaitu ada Marsyanda Putri, yang kedua itu ada Rahmat Putra Aji, yang ketiga yaitu ada Syakira Tasania Mutmainah, yang keempat yaitu saya Kyut Novitasari, dan yang kelima yaitu Ima Alifa Izzati Zalfa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dataset. Dataset yang kami gunakan merupakan dataset yang berjudul COVID-19 Indonesia Time Series. Di sini datasetnya bertipe CSV dengan atribut 37 atribut dan 3.493 baris. Dataset ini berisi mengenai persebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Mei Juni tahun 2020. Selanjutnya, pada praktikum ini, yang pertama itu melakukan antara metode klasifikasi naive Bayes dan SVM pada suatu dataset tertentu. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam konteks tugas klasifikasi. Dan yang ketiga, menyajikan pemahaman yang mendalam terkait pemilihan metode terbaik untuk dataset dan kondisi klasifikasi tertentu. Metode yang kami gunakan ada 3, yaitu data preparation. Pada data preparation ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang akan kami gunakan. Nah, di sini tuh kita menangani nilai kosong atau missing value terlebih dahulu, kemudian membersihkan data tersebut dengan cara menghapus nilai kosong pada data, kemudian mengisi nilai kosong yang ada, lalu menghapus kolom yang tidak digunakan. Kemudian kita juga melakukan describe untuk menghitung dan menampilkan statistik ringkas dari dataset tersebut dan menampilkan frekuensi dari kolom newcast dengan menggunakan plot, dan selanjutnya lakukan label encoding dan menghitung nilai korelasi yang akan ditampilkan menggunakan headmap korelasi. Selanjutnya ditetapkan juga variabel independen dan dependen, lalu melakukan split data, fitur scaling, train model, menghitung skor model, dan menghitung nilai akurasi yang akan ditampilkan dengan confusion matrix. Metode selanjutnya itu naive Bayes yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, dan yang ketiga adalah SVM yang juga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiwit. Terima kasih kepada teman saya. Saya di sini Kyut Novitasari akan menjelaskan tentang naive Bayes. Ya, naive Bayes ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan visualisasi data yang sebelumnya telah dilakukan data preparation untuk meningkatkan kualitas data dari dataset. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain yaitu memvisualisasi Bayesian recall, yang ketiga itu memvisualisasi prediksi, dan yang keempat yaitu menampilkan plot klasifikasi naive Bayes. Nah, di sini kita akan menampilkan juga beberapa implementasi naive Bayes. Yang pertama, dari gambar sebelah kiri, di sini telah data sebelumnya telah dilakukan preparation, yang mana di sebelah kiri ini memvisualisasikan menggunakan kolom newcases dari dataset COVID-19. Dalam penampilan ini, di frekuensinya terdapat lonjakan kenaikan frekuensi. Kemudian sebelah kanan ini merupakan visualisasi menggunakan heat map. Visualisasi ini digunakan untuk melihat korelasi antar kolom dari data
yang digunakan yang kemudian kami akan menghapus kolom new date dari data yang telah ditampilkan oleh korelasi heatmap ini. Nah, setelah kita hapus kolom new date, selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi menggunakan scatter plot dari kolom new gases dan new couverts eh, untuk melihat hubungan dari kolom-kolom tersebut. Lalu dari hasil visualisasi ini, eh, kita juga menampilkan dengan cara yaitu dengan matriks confusion matrix, yang mana sebelumnya telah menetapkan variabel independen dan dependen, serta scale untuk core model, evaluasi model yang telah digunakan untuk mengevaluasi model. Klasifikasi dengan membandingkan prediksi model dengan aktual skor, di mana didapatkan bahwasanya pada kelas TP ini kelas TP atau true false terdapat skor yaitu 691. Sedangkan false negatif ya sebelah sini false negatif ini didapatkan skor 87. Sedangkan false positifnya didapatkan nilai sekitar 20. Sedangkan true negatifnya yaitu sebesar 76. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Imali Faizatul Alfa. Jelaskan pada di sini ada gambarnya, ada kurva precision call. Yang pertama itu di sini itu merupakan representasi grafis dari performa dengan metode naive Bayes. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa grafik menunjukkan hubungan antara precision dan recall-nya atau yang berbeda. Kurva ini digambarkan dengan nilai sumbu Y dan nilai recall-nya pada sumbu X. Semakin dekat kurva ke sudut kanan atas, semakin baik performa klasifikasi. Pada grafik ini, kurva menunjukkan model memiliki 0,6 dan Eh, recall-nya yaitu 0,8, tetapi performanya menurun secara signifikan untuk nilai ini. Kemudian pada hasil kurva yang ROC, di sini X-nya mewakili false positive rate, kemudian sumbu Y-nya mewakili true positive rate. Yang garis merah ini mewakili naive Bayes klasifikasi yang semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, maka semakin baik model dalam membedakan antara kedua kelasnya. Kemudian di sini ada juga metode naive Bayes pada training set. Di sini didapatkan pemisahan kelas yang dimana kelas 0-nya digambarkan warna merah dan kelas 1-nya digambarkan dengan warna hijau. Pada hasil tersebut didapat contoh pada new case-nya 200 dan new recover-nya 1000 yang berada di warna hijau yang merupakan data tersebut berada di kelas 1. Dan sama halnya dengan pada tes setnya yang membedakan hanya penyebaran datanya. Kelas 0 lebih baik pada kemudian akan dilanjutkan oleh melanjutkan. Selanjutnya ada super vector machine atau SVM. Support vector machine yaitu suatu teknik untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menampilkan visualisasi data yang sebelumnya telah dilakukan, data preparation. Yang kedua saja membagi data menjadi dua, yaitu independen dan dependen. Yang selanjutnya yaitu feature scaling dan train model. Yang selanjutnya lagi ada evaluasi model, dan yang selanjutnya lagi ada visualization prediction. Oke. Hasil data di atas itu merupakan data preparation yang sebelumnya telah dilakukan klasifikasi menggunakan naive Bayes, dan di mana data yang sebelah kiri itu merupakan
visualisasi menggunakan kolom newscast dari dataset COVID-19 untuk menampilkan nilai frekuensi di mana didapat ada lonjakan kenaikan frekuensi. Kemudian, yang sebelah kanan merupakan visualisasi menggunakan heat map untuk melihat korelasi antar kolom dari dataset yang digunakan, kemudian kami menghapus kolom new date dari data yang telah ditampilkan oleh korelasi headman tersebut. Selanjutnya, pada hasil yang sebelah kiri merupakan visualisasi menggunakan scatter plot dari kolom new cases, dari new recovered untuk melihat hubungan dari kolom tersebut. Lalu dari hasil visualisasi sebelah kanan, merupakan confusion metric yang sebelumnya telah menetapkan variabel independen dan dependen, scaling feature, score model, dan evaluasi model yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi dengan membandingkan prediksi model dengan aktual. Skor yang didapatkan yaitu kelama di mana kelas 709 FN, 15 FP 2 dan TN-nya 148. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu pada layar itu adalah hasil dari kurva dan juga plot support information, di mana pada kurva precision recall dari hasil tersebut itu garis SPM itu berada di titik 1 yang menunjukkan model itu baik dalam melakukan evaluasi. Selanjutnya pada kurva ROC itu menunjukkan nilai false positif itu ada di 0 dan true positif itu ada di angka 1, yang mana menunjukkan model itu sempurna atau baik dalam memisahkan kelas data. Sebelumnya nah selanjutnya itu munculkan dari SPM yang dimana itu visualisasi data latih dan data uji itu terlihat lebih terpisah daripada menggunakan native bias, yang dimana hasilnya itu lebih sempurna dalam pemisahan kelas antara kelas 0 dan kelas 1, lebih baik daripada menggunakan native bias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Berdasarkan hasil dan analisis dari implementasi klasifikasi dengan metode naive Bayes dan SVM pada data COVID-19 di Indonesia dengan fokus pada bulan Mei hingga Juni, bisa diambil kesimpulan bahwa hasil yang didapat memberikan hasil yang cukup baik, namun memiliki perbedaan yang karakteristiknya. Pada metode naive Bayes memberikan performa yang baik dengan menunjukkan lonjakan kenaikan frekuensi pada visualisasi kolom newcast and recovered, serta menunjukkan hasil evaluasi model melalui confusion matrix dan kurva precision recall. Sedangkan pada metode SVM menunjukkan keunggulan dalam evaluasi model dengan nilai kelas true positif atau tipe yang lebih tinggi dan kurva erosi yang mendekati nilai true positive rate sebesar 1, yang berarti itu model dapat memisahkan antara kelas positif dan negatif secara sempurna. Meskipun keduanya mampu memisahkan kelas dengan baik pada plot training dan test set, SVM menunjukkan kecenderungan untuk lebih efektif dalam pemisahan kelas. Silakan balikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materi terkait klasifikasi naive Bayes dan SVM. Saya sebagai moderator mengucapkan apabila ada kesalahan kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.